teman-teman, kembali di channel saya. Hari ini saya ingin memprediksi tentang pamor dari calon-calon kandidat yang akan masuk di dalam bursa pemilihan umum tahun 2024. Tapi ini masih perkiraan ya, misalnya Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Prabowo. Terus siapa ya, 3 orang ini saja yang akan saya prediksi pamornya. Dikarenakan Pak Ganjar ini kan sekarang dirujak oleh netizen penggemar sepak bola. Dikarenakan Pak Ganjar waktu itu sudah memberikan pernyataan jika dia menolak Israel untuk bermain di persepak bolahan di Indonesia. Kala itu kan Indonesia dipilih sebagai tuan rumah. Dan kemudian FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah, tentunya karena pertimbangan-pertimbangan, banyak pertimbangan di sini. Dan disinilah netizen yang begitu mencintai bola, yang sudah terlanjur bermimpi untuk bisa melihat tayangan sepak bola dunia, untuk bisa bertarung secara internasional dan lain sebagainya, membuat menjadi kecewa. Dan kekecewaan ini tentunya tidak hanya untuk pemain bola atau untuk pencinta bola, tapi juga untuk misalnya transportasi, perhotelan, penginapan, juga kuliner yang tadinya ada harapan dengan dipilihnya Indonesia sebagai tuan rumah sepak bola, tentunya akan banyak keuntungan yang akan didapat. Demikian juga pemerintah juga mengalami kerugian karena sudah merenovasi dengan biaya yang triliunan, yang kalau saya baca ya, tentunya juga akan kecewa dengan pembatalan dari FIFA tersebut. Sekarang ingin saya prediksi pamor Pak Ganjar saat ini seperti apa dibanding dengan Prabowo dan Pak Anies. Apakah masih menduduki peringkat atas ataukah bagaimana? Saya ambil 3 kartu saja ya, biar nggak panjang-panjang. Yang pertama ini untuk Pak Ganjar. Bagaimanakah pamor Pak Ganjar setelah adanya peristiwa pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah? Ada simbol seorang pemuda bawa jangkar naik kuda. Selanjutnya ada kondisi-kondisi yang kurang aman, lingkungan yang kurang aman, pendukung-pendukung di sekitarnya yang kurang aman, terkait efek dari penolakan dia. Ada keengganan untuk mencoblos. Tentunya ini dari pihak-pihak yang fanatik kepada bola. Ada keengganan untuk bisa memilih Pak Ganjar ya. Selanjutnya untuk Pak Prabowo, bagaimanakah pamornya setelah adanya penolakan Pak Ganjar terhadap Israel? Pamor Pak Prabowo. Ada simbol koin 5. Kurang bagus. Tapi pada akhirnya di sini ada koin 10 yang tadinya mungkin kurang begitu, masih kalah pamor dengan Pak Ganjar, tapi di sini ada pamor yang melonjak gratis untuk Pak Prabowo. Dari angka 5 ke angka 10, bayangkan efek dari Pak Ganjar menolak Israel tersebut. Jadi yang tadinya masyarakat begitu demen kepada Pak Ganjar, untuk yang fanatik bola, pada akhirnya mengalihkan pilihannya mungkin kepada Pak Prabowo, karena dari angka 5 ke angka 10 Pak Prabowo ini, teman-teman. Selanjutnya, cuman di sini juga ada tongkat 10. Ada koin 10, juga ada tongkat 10. Yang artinya tongkat 10 ini, kamu kalau ada tanggung jawab, kalau ada masalah, kalau ada pekerjaan, sudah saatnya kamu bagi-bagikan dengan orang-orang agar orang sekitarmu mau membantumu. Jadi Pak Prabowo ini ketiban hoki setelah Pak Ganjar mengumumkan, memberi pernyataan kalau Israel dilarang main di Indonesia. Protes dia seperti itu. Nah, disinilah Pak Prabowo yang tadinya angkanya di pamornya di bawah Pak Ganjar tiba-tiba melonjak naik. Ketika melonjak naik, saatnya untuk semangat memperjuangkan ini.
agar bisa tercapai apa yang diharapkan. Jangan dipikul sendiri, harus ada tim yang lebih eksis untuk bisa menyuarakan, untuk bisa mendongkrak pamornya lebih baik lagi ya untuk Pak Prabowo ini. Selanjutnya untuk Pak Anies, bagaimanakah pamornya? Pak Anies, ada pertimbangan-pertimbangan, dengarkan suara hati. Dia dengan gigih untuk berusaha bisa meningkatkan pamornya. Di sini masih tahap masih tahap untuk berusaha untuk bisa lebih meningkat lagi suaranya. Jadi di sini yang ketiban hoki ini adalah Pak Prabowo. Ketiban hoki ini Pak Prabowo. Jadi di sini Pak Prabowo pamornya nomor 1, kemudian Pak Anies, baru Pak Ganjar. Kalau Pak Anies ini simpelnya juga bagus, dengarkan suara hati, kemudian gigih dalam berjuang, dalam meletakkan fondasi agar bisa sukses. Kemudian di sini juga ada kondisi-kondisi dia berusaha keras untuk bisa mewujudkannya. Sedangkan di Pak Ganjar ada 5 pedang. Efek dari dia menolak Israel. Kemudian di sini ada seseorang yang mulai enggan, mulai gak suka kepada Pak Ganjar terkait keputusannya, yang dinilai sama pecinta bola sudah menyebabkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah. Dinilainya seperti itu ya. Tapi saya rasa FIFA ini menilai tidak hanya sekedar pernyataan dari Gubernur Pak Ganjar dengan Gubernur Bali. Tentunya ada hal-hal yang mendasari yang membuat lebih jauh lagi atau pertimbangan lebih dalam lagi dalam penolakan persepak bolaan Indonesia sebagai tuan rumah. Dikarenakan Pak Ganjar sama Gubernur itu adalah pejabat masih di bawah presiden. Nah, tentunya suaranya mungkin tidak begitu pengaruh di dalam mengambil sebuah keputusan. Tapi sungguh tidak elok untuk memberikan pernyataan yang berseberangan dengan Pak Presiden loh ya, karena dia ini masih bawahan Pak Presiden, harusnya mendukung program pemerintahan. Harusnya seperti itu. Kenapa memilih bersimpangan jalan dengan Pak Jokowi? Tentunya ada pemikiran sendiri buat Pak Ganjar ini. Ya, ada pemikiran-pemikiran sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan pamor Pak Ganjar menduduki peringkat 3 setelah Pak Prabowo, Anies, kemudian Pak Ganjar. Gara-gara dia sudah memberikan statement untuk menolak Israel bermain di Liga Dunia di Indonesia. Sampai di sini dulu teman-teman. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lain.